Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman santri mengglobal, semua yang saya cintai dimanapun berada. Selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast Santri Mengglobal. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maruf. Saya lahir dan besar di Banyumas, Jawa Tengah. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan doktor di bidang hukum laut di Xiamen University di China. Dan alhamdulillah juga saya dulu pernah nyantri sebentar di Pondok Pesantren Rodotul Ilmi Keranggan di Kecamatan Pekuncen di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, masih di Jawa Tengah. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Santri Mengglobal yang telah memberikan kesempatan untuk sharing pengalaman belajar selama 4 tahun saya di China dan sekarang saya masih di China. Jadi dalam podcast kali ini saya akan sharing kurang lebih pengalaman saya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada saat itu, tahun 2016, saya belajar Master of Law di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam di Ocean University of China, dan sekarang saya melanjutkan studi doktor saya di Xiamen University. Dan sekarang merupakan tahun kedua saya di mana bisa saya katakan bahwa tahun ini atau semester ini merupakan semester yang paling sibuk dan juga mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Karena semester ini akan ada midterm exam, midterm ujian, ujian doktor, dan juga ujian proposal. Maka dari itu saya minta doanya kepada teman-teman santri di Indonesia, semoga diberikan kelancaran. Amin. Dan saya tahu betul apa yang sedang dirasakan teman-teman santri semua di Indonesia karena adanya virus COVID-19 atau virus corona ya yang sekarang sedang melanda di Indonesia. Tapi pesan saya bagi santri-santri Indonesia semua, jangan lengah buat belajar karena sekarang banyak sekali program-program seperti seminar, training, atau sharing beasiswa yang dilakukan secara online dan gratis. Jadi teman-teman semua masih tetap bisa produktif di COVID-19 ini. Dan tentunya tetap menjaga kesehatan. Nah, mungkin teman-teman semua pengen bertanya ya, kenapa kok bisa saya memutuskan untuk kuliah di China? Nah, sekarang saya akan coba sharing alasan saya kenapa bisa memutuskan kuliah di China. Jadi sebelumnya pada dasarnya mungkin melanjutkan kuliah di luar negeri merupakan keinginan bagi sebagian besar orang, termasuk saya yang pada saat itu juga sangat menginginkan kuliah di luar negeri. Apalagi kuliah tersebut ditempuh dengan beasiswa ya. Beasiswa penuh yang mana yang mencakup biaya pendidikan, kemudian asrama, kemudian dan juga uang saku. Nah, pertanyaan sekarang kenapa saya memilih untuk kuliah di China? Baiklah, saya akan awali dengan pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi sama dengan alasan saya kenapa memilih ke China. Jika saya tidak mengetahui tentang China, maka saya tidak akan kuliah di China. Maka dari itu mungkin jika teman-teman santri belum ingin kuliah di China, maka ya kemungkinan karena belum mengenal China. Nah, sekarang saya akan ceritakan bagaimana saya mengenal China terlebih dahulu. Jadi setelah lulus S1 dari UIN Wali Songo Semarang pada saat itu, saya mendapatkan informasi adanya beasiswa kursus bahasa Mandarin dari Pusat Pengembangan Budaya Indonesia Tiongkok yang berada di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, akhirnya saya mencoba mendaftar dan setelah seleksi interview, akhirnya saya mendapatkan beasiswa tersebut. Dan kemudian saya belajar bahasa Mandarin selama 3 bulan. Nah, kemudian disinilah awal mula saya berkenalan dengan China. Karena guru-guru pengajar pada saat itu memang merupakan alumnus dari universitas di Tiongkok. Makanya pada saat proses kursus bahasa Mandarin tersebut, tidak jarang beliau-beliau membagikan pengalaman studi di China dan memberikan arahan untuk pergi ke China untuk belajar. Nah, sejak itulah saya memilih Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan untuk melanjutkan kuliah luar negeri. Dengan tanpa melupakan negara lain sebagai negara tujuan pada saat itu. Karena jujur saya pada awalnya emang tidak begitu ingin untuk belajar di Tiongkok gitu. Nah,
Dokumen dan semua berkas-berkas persyaratan saya persiapkan. Uh, Proses pendaftaran beasiswa Tiongkok biasanya dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret atau April. Alhamdulillah, pada bulan Juli saya mendapatkan kabar gembira karena saya diterima di Ocean University of China, merupakan salah satu kampus terbaik di Tiongkok dalam bidang kelautan. Saya pada saat itu mendapatkan beasiswa pemerintah China, yaitu China Government Scholarship. Untuk beasiswa China sendiri sebenarnya mempunyai banyak sekali jalur pendaftaran. Contohnya misalkan dari kampus, dari jalur kampus mempunyai kuota beasiswa tersendiri. Biasanya ada 30 kuota setiap kampus. Sedangkan di China, bayangkan ada berapa kampus. Maka kalau setiap kampus mempunyai kuota 30, maka dikalikan berapa total kampus yang ada di China, maka kuota beasiswanya sangat banyak sekali. Kemudian ada jalur lain lagi, yaitu dari Kedutaan Besar China di Jakarta. Dari kedutaan juga biasanya banyak sekali kuotanya, bisa 100 sampai 200. Kemudian ada juga dari ASEAN yang office-nya ada di Thailand, dan selain itu juga ada beasiswa provinsi, yang mana setiap provinsi di China biasanya juga memberikan beasiswa-beasiswa tersebut. Dan pada saat itu saya mendapatkan beasiswa pemerintah China melalui jalur universitas. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya beasiswa Cina itu bisa dikatakan lebih mudah dalam proses pendaftarannya jika dibandingkan dengan beasiswa lain. Namun, saya tidak akan menjelaskan tentang proses pendaftarannya karena informasi sudah tersedia banyak sekali di internet. Tinggal buka saja internet, googling bagaimana cara pendaftaran beasiswa di China, maka mudah sekali diakses. Kemudian, bagi saya belajar di Tiongkok merupakan pilihan yang tepat. Ditambah lagi dengan sabda Rasul yang hampir semua santri mengetahuinya, yaitu utlubul ilma walau bisin. Belajarlah walaupun sampai ke negeri Tiongkok. Nah, setelah saya lulus master, akhirnya karena setelah saya kuliah 2 tahun di China, lulus, kemudian saya akhirnya memutuskan untuk langsung mendaftarkan program doktor saya di China. Karena selama 2 tahun, saya rasa belajar di Tiongkok juga bagus. Gitu. Tergantung orangnya sebenarnya. Hanya saja di tempat, kampus, dan jenis beasiswa yang berbeda. Kalau dulu ketika master studi saya belajar di daerah utara, yang mana cuacanya sangat dingin ketika winter, dan ada salju di sana. Kemudian sekarang saya berada di daerah selatan, yang mana kondisi cuacanya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kalau summer panas sekali di sini. Sekarang beasiswa saya adalah beasiswa Marine Government Scholarship, beasiswa untuk jurusan kelautan di China. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran, apakah pernah mengalami culture shock gitu? Karena sebelumnya saya belum pernah keluar negeri, jujur saja. Pertama saya berangkat ke China, itu merupakan pertama saya keluar negeri. Jadi mungkin di awal-awal datang ke China, ada beberapa bulan lah untuk penyesuaian kultur saya di China. Maksudnya tidak hanya dengan Chinese culture ya, tapi juga dengan mahasiswa internasional lainnya. Karena kita berada di lingkungan internasional dan juga otomatis dengan Chinese culture juga. Karena di sini ternyata jumlah mahasiswa internasionalnya juga sangat banyak. Dan mungkin awal-awal ya ada rasa malu dan grogi gitu ya, pertama ke China gitu, pertama keluar negeri. Tapi lama-lama alhamdulillah bisa menyesuaikan. Karena memang di Indonesia juga sudah terbiasa kan kalau masalah perbedaan. Jadi ketika keluar negeri juga sebetulnya sama, hanya saja orangnya berbeda dan culture-nya berbeda. Tapi untuk penyesuaiannya masih bisa disamakan dengan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk makanan sendiri, saya rasa Indonesia dan China tidak jauh berbeda. Sama-sama suka nasi dan juga kemudian sayur juga. Di sini juga ada nasi goreng, kemudian bakwan, mie, bukan mie ayam tentunya, dan lain-lain. Hampir sama seperti di Indonesia. Ya mungkin rasanya beda lah. Kalau di Indonesia kan pedas gitu. Kalau di sini hambar gitu.
Makanya teman-teman semuanya bisa bawa sambal sendiri kalau dari Indonesia mau ke China. Nah, kalau masalah makanan halal, teman-teman santri semuanya tidak usah khawatir. Karena hampir semua kampus di China itu menyediakan khusus kantin halal. Bahkan tidak hanya di kampus, di luar kampus juga banyak sekali restoran dan makanan halal yang tidak sulit ditemukan, mudah ditemukan. Untuk tempat peribadahan, masjid juga ada di setiap kota. Alhamdulillah. Kemudian apa sih pengalaman yang berkesan selama di kuliah di China? Nih, jadi ketika saya baru datang ke China, saya merasakan bahwa China itu hampir seperti negara maju. Kenapa demikian? Karena saya melihat dari fasilitasnya. Kemudian dari fasilitas umum ataupun fasilitas di kampus yang bagi saya sangat memadai. Padahal status China merupakan masih negara berkembang. Namun meskipun negara berkembang, mungkin teman-teman semua sudah mengetahui lah di internet, di televisi atau di mana lah ya, itu China itu selalu saja dibanding-bandingkan dengan negara maju. Bahkan China selalu seperti tidak akur dengan Amerika, di mana Amerika itu negara maju pertama ya, most developed country. Kemudian China itu masih negara berkembang. Padahal masih negara berkembang masih, tapi sering banget dibanding-bandingkan dengan Amerika misalkan. Nah, setelah lama tinggal di China, ternyata saya juga mengerti bahwa orang China itu benar-benar sangat bekerja keras. Tidak hanya dalam perekonomian, jual beli, kan perekonomian kan sektor yang sangat dikenal di China ya, karena China terkenal ekonominya. Tapi dalam pendidikan, baik sains, teknologi, budaya, ataupun sejarah dan lain-lain, itu juga mereka sangat rajin gitu. Bahkan profesor saya, beliau dari pagi sampai malam jam 12 masih di kantornya untuk belajar. Pokoknya kerja keras sekali. Mudah-mudahan saya juga bisa belajar dari China dalam hal ini. Nah, kemudian ada nggak sih kesulitan-kesulitan belajar di China? Apa saja sih? Mungkin kendala-kendala untuk belajar di China. Nah, ini untuk kendalanya itu dari teman-teman nih. Saya dengar dari teman-teman saya yang kuliah menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar mereka, maksudnya mengatakan bahwa kuliah di China itu sangat sulit. Namun, of course ya, kesulitan itu juga bisa dipandang sebagai challenge atau tantangan. Jangan mudah menyerah. Nah, saya sendiri dari master sampai sekarang itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar saya. Jadi mungkin saya tidak merasa kesulitan untuk memahami ataupun tidak ada kendala bahasa karena menggunakan bahasa Inggris. Karena teman-teman yang menggunakan bahasa Chinese atau bahasa Mandarin itu mereka kadang masih merasakan kesulitan untuk belajar gitu. Jadi kalau menurut saya untuk belajar di China mungkin saja sama dengan yang lainnya. Saya katakan sulit, tapi bukan karena kuliah di China-nya, melainkan karena apa yang sedang saya pelajari. Misalkan saja jurusan yang saya pelajari tentang hukum lingkungan atau hukum laut. Ya memang kadang saya ingin menyerah karena sulit ya kadang memang. Tapi jika saya ingin menyerah, saya selalu ingat. Ingat apa? Ingat ketika betapa saya ingin kuliah di luar negeri. Dan keinginan saya belajar tentang apa yang sedang saya pelajari saat ini. Nah, maka dari itu, ketika saya merasa menyerah, saya akan menjadi semangat lagi untuk belajar gitu. Nah, ada lagi nih kuncinya. Pasti teman-teman santri udah tahu semula ya. Manjada wajata. Bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil. Gitu ya. Nah, kemudian nih saya ada pesan-pesan teman semua, pesan-pesan buat santri-santri Indonesia agar tetap semangat untuk kuliah luar negeri jika memang misalkan ingin kuliah negeri. Saya ingat dengan pesan guru saya pada saat kuliah, itu beliau berkata kepada saya bahwa ingatlah 3G. 3D, apa itu?
dream, do, dan doa. Dream atau mimpi sangat penting untuk bisa kuliah di luar negeri. Itu merupakan bagian sangat penting, dream atau mimpi. Jika bisa diterjemahkan lebih jauh, bagi saya dream itu juga mungkin bisa diartikan dengan planning ya, atau strategi. Jadi teman-teman santri semua harus punya rencana dan punya strategi yang tepat. Harus pintar-pintar melihat peluang dan kesempatan. Jadi teman-teman semuanya harus sering-sering lah mengikuti seminar beasiswa atau sering googling lah tentang gimana sih scholarship di sini, di China, atau mungkin di Amerika, atau mungkin di Belanda, atau dimanapun berada, Mesir lah gitu, atau di Arab Saudi. Pokoknya teman-teman semua harus googling informasinya. Maka dengan mempunyai informasi tersebut, teman-teman bisa merencanakan, bisa planning, dan juga bisa mengatur strategi. Kemudian pesan yang kedua adalah do. Jadi jika sudah mempunyai mimpi, rencana, dan strategi, maka yang harus dijalankan. Strategi tersebut atau planning tersebut itu jangan cuma di angan-angan saja. Karena mungkin teman-teman santri sudah belajar tentang apa sih bedanya mimpi dan bedanya dengan angan-angan. Di kitab Ta'lim Muta'alim sudah dijelaskan antara perbedaan antara mimpi dan angan-angan. Nah, coba teman-teman santri semua dibuka lagi kitab Ta'lim Muta'alimnya. Nah, yang terakhir adalah doa. Nah, setelah bermimpi, kemudian bekerja keras, maka yang terakhir adalah berdoa. Minta doa kepada orang tua dan juga guru-guru pada teman-teman semuanya. Jika tiga tersebut dilakukan, dream, kemudian do, kemudian doa, maka insya Allah teman-teman santri semua akan dimudahkan untuk belajar, untuk menggapai cita-citanya untuk kuliah di luar negeri. Sekian dari saya, seperti itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.